Salam sejahtera bagi seluruh sahabat GKI dimanapun saudara berada. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai saudara sekalian. Saudaraku, saya Pendeta David Nugrahaning Widi dari GKI Pemalang. Saat ini kembali menyapa saudara melalui sapaan Gembala GKI dengan tema Menang Melawan Godaan. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang memelihara firman Allah. Saudaraku, masih di dalam masa-masa Prapaskah, di mana kita juga menjalani masa-masa puasa. Tentu ada begitu banyak godaan yang menghampiri kehidupan kita. Namun, kira-kira godaan yang paling besar yang menghampiri kehidupan kita itu kira-kira apa, saudara? Ternyata, godaan terbesar yang kita hadapi di dalam kehidupan ini adalah ketika kita memiliki kontrol atau memiliki kendali atas apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Ya, misalnya saja saya pernah bertemu dengan seorang kenalan yang sehari-hari bergelut di bidang farmasi. Kenalan saya ini begitu hobi akan makanan ataupun masakan yang bersantan. Sampai-sampai dia pernah berkata kepada saya lebih baik bunuh diri daripada harus meninggalkan masakan-masakan bersantan. Padahal saudaraku, kenalan saya yang satu ini sudah masuk dalam kategori overweight. Ya, tetapi tetap saja hampir setiap hari dia makan dengan masakan-masakan yang bersantan. Dan pada saat saya bertanya kepadanya, apa tidak berbahaya setiap hari makan dengan masakan-masakan bersantan? Ingat loh, kolesterol. Dengan santainya kenalan saya menjawab, "Tenang aja, kamu jangan khawatir, karena aku tahu obat penawarnya." Ya saudaraku, itulah salah satu contoh orang yang memiliki kontrol atau kendali atas apa yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga hanya dengan godaan makanan bersantan saja dia kalah. Ya, atau dengan kata lain, ia tidak akan pernah menang melawan godaan masakan bersantan karena ia tahu persis obat apa yang dapat menjadi penawarnya.
Nah, begitupun dengan kita. Ketika kita memiliki kontrol atau kendali atas apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, kita akan rentan sekali kalah dengan godaan. Misalnya saja, ketika kita tahu bahwa kita punya harta, punya kekayaan, ya, kita bisa membeli apapun, maka dengan mudahnya kita tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mestinya tidak boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Atau ketika kita memiliki backingan pejabat-pejabat tertentu yang dapat membantu kita, maka kita pun tergoda untuk bertindak semena-mena terhadap sesama. Dan tentu masih banyak contoh-contoh yang lain. Maka dari itulah saudaraku, agar kita dapat menang melawan godaan, mestinya kita belajar dari Tuhan Yesus, yang sekalipun dia memiliki kuasa, memiliki kontrol, memiliki kendali atas apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, dia sama sekali tidak tergoda. Ya, saudara, Tuhan Yesus tetap memegang teguh integritasnya sebagai anak Allah, meskipun sebenarnya dia mampu untuk melakukan apa yang diminta iblis di padang gurun. Coba saja saudara kita lihat di dalam bacaan kita saat ini. Jelas kalau hanya untuk mengubah batu menjadi roti, atau hanya untuk terjun dari hubungan bait Allah dengan selamat, Tuhan Yesus pasti sangat-sangat mampu untuk melakukannya. Lawang dia memiliki semuanya, memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa. Tetapi tetap Tuhan Yesus tidak mau tergoda dengan bujukan iblis. Sungguh saudara, ia berhasil memenangkan godaan yang diberikan oleh iblis dengan segala iming-imingnya. Nah saudara, apakah saudara ingin tahu kuncinya? Mengapa Tuhan Yesus mampu untuk melawan godaan, sekalipun dia memiliki kontrol, memiliki kendali ataupun kuasa atas apa yang akan terjadi di dalam hidupnya? Ya, kuncinya hanya satu, yaitu taat kepada kehendak Allah. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun kita memiliki segalanya, jangan pernah ketaatan kita kepada Tuhan menjadi luntur begitu saja. Dengan demikian, sebesar apapun godaan menghampiri kita, kita pasti akan mampu untuk mengalahkannya dan keluar menjadi seorang pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin menguatkan kami, bahwa kami harus senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Sehingga walaupun saat ini kami memiliki segalanya, ataupun kami memiliki sesuatu yang bisa untuk mengendalikan kehidupan di dalam dunia ini, kami tidak akan tergoda pada godaan-godaan yang menghampiri kami. Karena kami takut dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa taat kepada kehendak-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan berkati kami semua di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah apapun yang terjadi, kami boleh terus bersandar kepada Tuhan. Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang secukupnya, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu saja kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.